Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Prof. Dr. Edi Cahyono, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil proyek Kimia Organik Fisik yang berjudul Sintesis N1 tersier butil theobromin dari theobromin dan tersier butil bromida melalui reaksi SN1. Di sini, anggota kelompok 5 ada 3 orang. Yang pertama dari saya sendiri, Vivi Norvita, dengan NIM akhir 14, dan rekan saya, Hafiz Al-Afta, dengan NIM akhir 15, dan Vita Sari Aryani dengan NIM akhir 48. Yang pertama, pendahuluan. Oke, untuk yang pertama ini akan dibahas apa itu mem- yang membedakan antara reaksi SN1 dan SN2. Bahwa SN1 yaitu merupakan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler yang terdiri dari dua tahap reaksi dengan karbokation sebagai intermediate, memiliki order reaksi 1 terhadap alkil halida dan order reaksi 0 terhadap nukleofil. Kemudian SN2, reaksi SN2 ini yaitu reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler, terjadi pembentukan ikatan baru dan pemutusan ikatan lama terjadi secara serentak. Order reaksi yaitu satu untuk setiap reaktan. Nah, jadi hal yang dapat membedakan antara reaksi SN1 dan SN2 ini, jika reaksi SN1 ini berjalan melalui beberapa tahap, sedangkan reaksi SN2 melalui satu tahap, yaitu secara serentak. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan apa itu theobromin. Theobromin adalah alkaloid yang ditemukan secara alami dalam biji kakao, teh, dan dalam jumlah yang lebih kecil dalam biji koala. Strukturnya mirip dengan kafein, tetapi efek farmakologisnya sedikit berbeda. Nah, theobromin bertindak sebagai stimulan ringan, diuretik, dan memiliki efek vasodilator. Meskipun theobromin dianggap sebagai zat beracun, ia dilaporkan memiliki beberapa aktivitas farmakologi seperti anti kanker, diuretik, stimulan, kardiak, hipoklesterolemik, relaksan otot halus, vasodilator, asma, dan koroner. Theobromin dengan nama kimia 3,7 dimetilsiantin adalah turunan siantin yang memiliki N1, tidak tersubstitusi dan dapat digunakan sebagai bahan pemula untuk mensintesis turunan siantin yang termodifikasi pada atom N1. Substitusi gugus nonpolar atau semipolar dapat meningkatkan durasi aksi dan selektivitas turunan siantin sebagai tracheospasmolitik. Dikutip dari Shafira et al. 2012. Nah, untuk manfaat dari senyawa turunan kandin seperti theobromin memiliki beberapa aktivitas farmakologi. Aktivitas farmakologi ini diantaranya yaitu ada sebagai bronkadilator untuk meredakan masalah pernapasan, kemudian sebagai antioksidan untuk relaksasi otot halus, fasilidator asma dan koroner, kemudian sebagai obat anti kanker, diuretik untuk memperlancar pembuangan urin, dan yang terakhir untuk meningkatkan kekerasan mikroemel pada gigi. Kemudian pada penemuan, theobromin dikenal dengan nama kimia 37-dimetilsantin yang merupakan turunan santin yang memiliki N1 tidak tersubstitusi dan dapat digunakan sebagai bahan pemula untuk mensintesis turunan santin yang termodifikasi pada atom N1.
Posisi atom N1 yang terikat dalam bentuk indah dapat menyebabkan nukleofilisitas teobromin menjadi sangat lemah. Akan tetapi, reaksi alkilasi masih dapat berlangsung dengan cara menggunakan pelarut yang bersifat basa dan diketahui dapat meningkatkan nukleofilisitas senyawa melalui penarikan proton. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu akan menjelaskan mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi SN1N1 tersier butil teobromin. Pada mekanisme ini terjadi tiga reaksi. Untuk tahap reaksi yang pertama, yaitu dengan penambahan NaOH dalam natrium asetat sebagai asam format, kemudian dalam NH sebagai alkil halida, H akan menjadi hidrogen halida karena penambahan nukleofilik atau etanol, dan atom N menjadi bermuatan negatif. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua pada terbutil bromida, Br akan memisahkan diri dari atom C dan membentuk ion karbokation sehingga atom C yang semula bermuatan negatif karena berikatan dengan Br akan berubah menjadi positif. Nah, setelah itu Br menjauh dan terbutil ada dalam keadaan transisi. Kemudian pada reaksi yang ketiga dengan reaksi SN1, nukleofil tersier butil akan menyerang dan dihasilkan produk akhir SN1 tersier N1 tersier butil teobromin. Selanjutnya, pada mekanisme reaksi ini, mekanisme reaksi SN1 pada N1 tersier butil teobromin terjadi pada tahap pertama di mana tersier butil bromida pada tahap awal terjadi pembentukan karbokation. Kemudian pada keadaan transisi, Br-nya terlepas. Setelah itu, pada hasil antara, Br dijauhkan. Kemudian terbentuk nukleofil pada keadaan transisi, di mana tersier butil telah bergabung dengan nukleofil tersebut, yang kemudian terbentuk hasil akhir reaksi SN1 dari N1 tersier butil teobromin. Untuk stereokimianya, reaksi yang terjadi pada N1 tersier butil teobromin mengikuti mekanisme reaksi SN1. Pada proses reaksi pertama, yaitu pembentukan intermediate berupa karbokation C+, setelah terbentuk karbokation, nukleofil menyerah dan terjadi proses pembentukan ikatan antara nukleofil dan substrat. Kestabilan relatif dari karbokation yang dihasilkan pada reaksi SN1 bergantung pada jumlah kelompok alkil yang terikat pada karbokation, maka karbokation yang dihasilkan akan semakin stabil. Hasil stereokimianya yaitu R tersier butil teobromin dan S tersier butil teobromin. Nah, untuk bahasan pokok yang ketiga yaitu mengenai optimasi energi. Nah, untuk struktur optimasi dan besarnya energi di sini terdiri dari 5 tahap. Nah, struktur molekul pada setiap sintesis itu dibuat struktur molekul 3 dimensi dengan menggunakan software Hypercam. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap tersier butil bromida, tahap awal pembentukan karbokation. Nah, setelah dibuat dengan Hypercam, kemudian dicari optimasi geometri energinya. Nah, dilakukan optimasi geometri sehingga akan didapatkan energi optimasi geometri dan energi total dari struktur tersebut. Nah, kestabilan struktur senyawa itu ditentukan pada proses optimasi geometrinya. Untuk tahap yang pertama, tersier butil bromida, tahap awal pembentukan karbokation, diperoleh optimasi geometri energinya min 1202,5723 kilokalori per mol. Setelah itu dicari total energi dari tahap 1. Didapatkan total energi min 2287,06455597 kilokalori per mol. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tahap kedua yang merupakan tahap hasil antara ketika
biar dijauhkan saat keadaan transisi. Pada eh, eh, optimasi saat tahap 2 ini dihitung menggunakan aplikasi Hypercam, didapat eh, energi optimasi geometri sebesar min 1202,5657 kilokalori per mol. Kemudian setelah dihitung dan mendapat total energi sebanyak min 22837,058,369 kilokalori per mol. Nah, setelah tahap kedua, eh, terdapat tahap ketiga, yaitu ketika BR terlepas dalam keadaan transisi. Saat saat tahap ketiga ini dihitung menggunakan Hypercam, pada optimasi geometri mendapat energi sebesar min 1149,929 kilokalori per mol. Kemudian total energi yang didapat sebesar min 1465,770936662 kilokalori per mol. Selanjutnya, pada tahap 4, di mana tersier butil yang sudah terlepas dari BR akan diserang oleh nukleofil dalam keadaan transisi. Kemudian diperoleh gambar seperti pada layar, yaitu di mana tersier butil yang sudah bergabung dengan nukleofil. Setelah itu dihitung energinya dan diperoleh energi optimasi geometrinya sebesar min 3306,0638 kilokalori per mol dan diperoleh energi total sebesar min 7140,518913 kilokalori per mol. Selanjutnya pada tahap 5 atau tahap terakhir diperoleh hasil produk akhir dari reaksi SN1 itu sendiri, yaitu gambarnya seperti pada layar, yang setelah itu dihitung energinya, diperoleh energi optimasi geometri sebesar min 2210,7990 kilokalori per mol, dan diperoleh energi total sebesar min 57066,2754637 kilokalori per mol. Nah, untuk pokok bahasan yang keempat yaitu mengenai diagram energi. Setelah semua tahap dihitung, energinya selanjutnya yaitu menentukan diagram energi reaksi SN1. Nah, diagram energi ini itu hanya memberitahu kita energi reaksi saat reaksi tersebut itu terjadi, di mana di sini sumbu Y itu disebut sebagai energi potensial dan sumbu X disebut sebagai koordinat reaksi. Nah, pada awal reaksi, kita memiliki reaktan, yaitu saat C masih mengikat karbokation awal dengan energi yang stabil dan cukup rendah. Nah, di sini seharusnya itu untuk energi yang pertama itu harusnya rendah, namun di sini cukup tinggi karena dimungkinkan itu diduga kestabilan dari strukturnya kurang. Nah, untuk proses pemutusan dan pembuatan ikatan itu membutuhkan banyak energi, sehingga dibutuhkan energi yang cukup tinggi, yang disebut sebagai energi aktivasi, di mana bagian atas puncak tertinggi itulah yang disebut pada keadaan transisi, itu ketika BR mulai menjauh. Bisa dilihat pada puncak bagian paling tinggi itu dinamakan keadaan transisi, di mana keadaan transisi ini bukanlah perantara, melainkan hampir seperti di antara keduanya, di mana dalam keadaan transisi ini, sistem itu sangat tidak stabil. Nah, setelah itu,
Energi turun lagi ketika Br sudah terlepas, dan reaksi menjadi CH3 kali C plus ETOH plus HBr, yaitu ketika telah melepaskan Br dan C menjadi ion karbokation yang bermuatan positif. Untuk yang pokok bahasan kelima itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang pertama, teobromin merupakan senyawa turunan siantin yang memiliki manfaat sebagai antioksidan, anti kanker, dan teobromin juga dapat meningkatkan kekerasan mikroemail pada gigi dengan terjadinya perubahan mineral pada lapisan permukaan email, sehingga teobromin juga dikembangkan dalam pemeliharaan kesehatan gigi. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, sintesis N1 tersier butil teobromin dari teobromin dan tersier butil bromida dengan menggunakan NaOH dalam air dan transporter natrium asetat. Energi pada hasil produk akhir SN1 yaitu sebesar negatif 57066,2754637 kilokalori per mol. Kesimpulan yang terakhir, mekanisme terbentuknya N1 tersier butil teobromin dari teobromin dan tersier butil bromida diawali dengan terjadinya penyerangan H+, terjadi pada tahap pertama di mana tersier butil bromida pada tahap awal terjadi pembentukan karbokation. Kemudian pada keadaan transisi, reaksi pelepasan Br yang membentuk ion karbokation, sehingga C bermuatan positif. Setelah itu, pada hasil antara Br dijauhkan. Selanjutnya, penyerangan oleh nukleofil tersier butil bromida yang kemudian terbentuk produk akhir SN1. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.